Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel YouTube gue. Kali ini kita tidak akan membahas hal-hal tentang otomotif ya teman-teman. Jadi karena sekarang mendekati penerimaan mahasiswa baru, jadi gue akan bercerita sedikit tentang jurusan di mana gue berkuliah saat ini. Karena memang saat ini gue masih kuliah semester 4 ya, semester 4. Gue sekarang berkuliah di Universitas Indonesia di program vokasinya di jurusan penyiaran multimedia. Nah, sebenarnya kalau gue ceritain panjang ya kenapa gue milih penyiaran multimedia, tapi kita langsung aja. Jadi gue akan ceritakan apa sih sebenarnya penyiaran multimedia itu, atau biasa orang nyebutnya broadcasting ya. Jadi sebenarnya apa sih penyiaran multimedia UI atau broadcasting UI itu? Jadi sebenarnya penyiaran multimedia itu adalah program studi yang baru. Jadi dulu pas di tahun gue masuk itu namanya masih komunikasi UI gitu ya. Jadi program vokasi komunikasi UI. Nah, tapi di tahun 2019, berarti tahun kemarin, di tahun 2019 itu komunikasinya terpecah menjadi 3, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada humas, hubungan masyarakat, kemudian yang kedua itu ada periklanan kreatif ya sebenarnya namanya. Terus yang ketiga itu adalah penyiaran multimedia ini sendiri. Nah, gue itu di penyiaran multimedia. Jadi ada beberapa hal unik yang mau gue highlight di video kali ini buat kalian, buat teman-teman semua yang mungkin berencana di tahun ajaran baru ini atau di penerimaan mahasiswa baru ini, di tahun ini kalian yang baru lulus SMA bakalan milih di kuliah di UI. Tapi masih bingung ini mau jurusan apa. Nah, di sini akan gue ceritakan gimana sih serunya menjadi diri gue yang berkuliah di broadcasting UI atau penyiaran multimedia UI. Jadi yang pertama, teman-teman, kuliah di broadcasting itu lebih banyak praktik ketimbang teori ya. Perbandingannya itu 70% praktek, 30% teori gitu. Hal berikutnya itu adalah dosennya itu tidak hanya dari internal kampus tapi juga banyak dari praktisi, teman-teman. Di antaranya itu ada wakil pemimpin redaksi net, terus ada komisaris ya, Masima Radio Network, Prambors Delta itu. Terus kemudian banyak ya, waktu itu ada Reza Radian. Kemudian ada Patra Gumala itu adalah penyiar di Gen FM atau stand up comedian ya. Kemudian ada lagi waktu sempat kita diajar sama Acha Septriasa. Oke, terus kemudian hal unik berikutnya adalah broadcasting UI atau penyiaran multimedia UI itu punya 2 lab, teman-teman. Lab pertama itu adalah lab TV, studio TV, dan yang kedua itu adalah studio radio. Itu fungsinya untuk kita gunakan berlatih atau praktek. Setelah kita dapat teori, nanti kita akan praktekkan di situ. Jadi itu ada 2, teman-teman. Ada yang pertama lab TV-nya itu adalah TV Vokasi UI. Kalian bisa subscribe juga channel YouTube-nya. Terus yang kedua ada Vokes Radio. Hal unik berikutnya dari anak-anak broadcasting itu adalah anak broadcasting selalu bawa laptop dan kamera, bahkan tripod. Jadi kita selain syuting kita juga ngedit video. Nah, makanya kita selalu setiap hari itu bawa laptop, kamera, dan tripod. Itu adalah barang yang wajib dibawa oleh anak-anak broadcasting gitu. Oke, buat masuk ke jurusan broadcasting ini ada beberapa skill yang harus kalian miliki atau kalian kuasai sebelumnya, atau mungkin kalian sekedar tahu ya. Kalian sekedar tahu, tidak harus bisa profesional, tidak harus mahir, tapi kalian sudah mengerti dasarnya, nanti akan dilatih sambil jalan gitu, teman-teman. Jadi sambil berkuliah kalian akan dilatih juga oleh dosen-dosen praktis yang tadi gue bilang gitu. Jadi yang pertama harus kalian miliki dan kalian kuasai adalah kalian harus aktif dan percaya diri, teman-teman. Kemudian yang kedua, kalian harus punya skill berbicara. Terus kemudian kalian harus punya beberapa skill di sini sudah gue rangkum ya. Yang pertama itu adalah kalian harus bisa fotografi dan sinematografi. Sebenarnya nggak harus bisa banget, tapi seenggaknya mengerti, teman-teman. Skill berikutnya yang harus kalian miliki adalah kemampuan untuk editing atau mengedit. Kalian harus punya skill editing. Tidak harus mahir. Saya lagi gue bilang tidak harus mahir dan profesional. Yang penting kalian tahu dasarnya dulu. Nanti sambil berjalan itu akan terlatih ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir itu kalian harus kreatif dan berani berinovasi lebih. Kenapa gue bilang begitu? Karena selama berkuliah pasti kalian akan dihadapkan dengan berbagai macam tugas. Itu yang membutuhkan kreativitas dan inovasi, teman-teman. Oke, teman-teman, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga apa yang gue sampaikan di video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian yang memang tahun ini masuk kuliah atau masih bingung mau daftar di mana. Semoga
apa yang gue sampaikan bisa menjadi pencerahan buat kalian, bagi kalian yang mungkin pengen masuk di broadcasting. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah nonton video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga. Terima kasih banyak kalian sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.